Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Saya bareng Bang Ucup, salah satu mahasiswa yang ada di King Abdul Aziz University. Jadi kita pengen tanya-tanya beberapa pertanyaan buat Bang Ucup yang dijawab untuk teman-teman. Dan kita ini lagi berada di lapangan sepak bola asrama King Abdul Aziz. Taib langsung aja. Antum lulus tahun berapa? Lulus gimana nih? Lulus diterima King Abdul Aziz Tahun 2018. 2018. Diterima itu sebelum tahun 2018, berarti 2017 Agustus. Agustus dapat visa. Terus kan proses-proses berangkat Januari tanggal 29. Tanggal 29 Januari 2018. Ya. Dan proses menunggu antum itu selama antum mendaftar sampai dinyatakan keterima gimana? Itu berapa tahun? Tergantung. Jadi kalau misalkan alhamdulillah waktunya cepet ya, sekitar 6 bulan atau 7 bulan itu Ya. dapat isyar qabul keterima. Kalau ada yang nunggu sampai 1 tahun 2 tahun itu ada. Tapi pas angkatan antum itu berapa tahun? Kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Iya. Nah setelah itu ada yang lebih setahun atau gimana? Ada sih beberapa teman itu, banyak itu yang dapat 2 tahun gitu kan. Sampai 2 tahun menunggu ya? Ada yang 2 tahun. Masya. Ada beberapa teman. Kalau soal proses antum ketika setelah diterima, bagaimana nih? Setelah keterima, Supaya teman-teman kita yang menonton ini dapat gambaran gitu. gitu. Setelah diterima dari King Abdul Aziz University, antum ngurus apa gitu? Terus prosesnya gimana dan biayanya berapa gitu? Waktu itu sih kan pertama kan isyar qabul. Terus mereka minta visa mau turunkan di mana, di Jakarta kan. Oh iya Nah, betul. terus nanti kita ya tinggal ini apa namanya, proses pengambilan visa. Kalau mau cepet enaknya kan simple, tinggal kita hubungin kontak yang orang-orang yang itulah yang bisa bantu. Pokoknya bisa bantu lah ya. Iya, biar cepat gitu kan. Betul. Terus Walaupun bayarnya sekian gitu, tapi nggak terlalu mahal bayar juga. jasa lah ceritanya. Bayar jasa, tapi nggak mahal juga sih, nggak terlalu mahal. Betul. Dibandingkan kita itu ngurus sendiri. lebih repot transportasi. Oh ya betul. Nah untuk khusus dana sendiri selama pengurusan, insya Allah dana itu emang kita pertama yang talang. Nanti insya Allah kita akan diganti oleh kampus tiba di sini, kayak dana transportasi pesawat. Terus kalau ini apa untuk dana berkas saja itu antum habis berapa? Berkas lupa ya, sekitar berapa ya, Perkiraan aja lah. mungkin 6 juta 7 juta sih waktu itu untuk semuanya ya. Untuk semua ya. Untuk sama transportasi sama ini, cuman aneh nggak inget sih pasnya itu berapa. Pasnya antum nggak terlalu ingat ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Dan untuk ini sendiri apa? Tiket pertama antum itu bayar berapa? Bayar waktu dulu 9.500.000 sekarang. Nah setelah itu baru digantikan sama kampus atau Iya, gimana? diganti Ya. Kalau uang tiket diganti, tapi kalau uang kayak kita ngurus sendiri itu sebenarnya nggak ada ganti, cuman kita akan dikasih namanya uang kedatangan gitu. Oh iya. Uang kedatangan. Jadi uang kedatangan itu bisa dibilang tabdil atau pergantian ganti dari uang berkas-berkas ya. Ya, mungkin juga sih. Itu kalau feeling aneh, kalau buat aneh ya gitu. Oh iya betul. Kalau buat aneh. Itu berapa itu kemarin? Kemarin itu harga uang kedatangan hampir sama dengan uang tiket. Berapa itu? Berapa ya? 2.000 rare atau berapa? 1.700 lupa. Sekitar segitu ya, sekitar 2.000 sampai 1.700 sampai 2.000 ya. Lupa. Ya. Nah setelah itu baru antum masuk di Mahat ya. Waktu itu anak daftar Mahat Lughah Arabiyah. Masya Allah.
Jadi antum daftar mahat, keterima di mahat, mulai dari awal atau langsung? Karena dari awal, dari semester pertama, semester awal. Tapi ini untuk teman-teman kita ini bisa nggak kalau misalnya dia sudah bahasa Arabnya sudah bagus, dia ingin lompat ke langsung mustawa tinggi gitu, Bisa insya Allah. kelas tinggi, Bisa. atau bahasanya sudah bagus, Nah, cuman dia ingin berlama-lama dikarenakan dia berkuliah di tempat yang dihimpit tempat dekat yang Mekah suci gitu ya. dekat Mekah Dekat dengan Mekah, ya. Madinah. Ya bisa. Bisa ya, Bisa. seperti yang antum alami ya. Oke. Siap. Nah, setelah 2 tahun itu antum kuliah di Mahat dapat Di Mahat anak kuliah 2 tahun. Insya Allah di situ kita belajar bahasa Arab kan. Di situ kita dapat sarjana diplom. Lalu kita ngurus mau kemana nih habis ke situ. Iya. Kan lanjut S1. Ada yang misalkan orang yang pilih ke engineering atau handasa. Kalau kuliah agama ada? Kuliah agama sebenarnya di belajar itu agama itu nggak mencolok ya. Oh, jadi dia mencolok ke umumnya ya. Iya, jadi kalau mau ke masalah ilmu teknik atau ilmu duniawi itu ya masuk nggak belajar. Ya. Cuman kalau masalah agama ada satu namanya Dirasat Islamiyah. Ya. Hmm, Jadi bisa aja kuliah bisa. agama di King Abdul Aziz ya. Iya, Bisa aja. tapi cuma Dirasat Islamiyah. Cuman kalau misalkan kita mau mengambil fikih, mau memperdalam fikih atau hadis, setelah ilmu tafsir atau setelah hadis Iya. Itu nggak ada ya. iya kayaknya Bukan di sini tempatnya. bukan di sini tempatnya. Oke. Cuman kalau buat yang cari misalkan mau teknik atau keduniawian kayak Iya, itu ya teknik. di sini di King Abdul Aziz, karena King Abdul Aziz sendiri universitas nomor 1 di Teluk Arab. Terkenal sekali ya. Iya, terkenal. Kalau uang tunjangan ada ya, alhamdulillah ya. Tunjangan apa? Maksudnya tunjangan hidup, biaya per bulan, Oh, alhamdulillah. biaya buku. Alhamdulillah dikasih sih. Alhamdulillah. Cukup nggak sehari-hari? Insya Allah Cukup nggak sebulan? Cukup insya Allah. Cukup insya Allah ya. Dicukup-cukupin aja ya. Iya, cukup. Ya disyukurin aja lah. Nah setelah mahat baru lanjut masuk S1 ya. S1 ya, di situ juga ada prepare namanya sanatan media atau sanat tahdiriyah. Ya. Kalau masuk tahmidiyah itu pengertiannya apa itu? Kalau tahdiriyah itu buat yang masuk ke humaniora atau kuliah adab. Kuliah adab ya. Ya. Kuliah adab itu bagaimana? Kisim-kisimnya itu apa aja? Kalau yang selama tahu ya, kisim kuliah adab itu ada 5 kisim. Apa aja Ada itu? kisim lughah. Ya. Lughah itu Bahasa Arab, histori sejarah, psikologi, geografi, terus sama psikologi tadi ya. Bahasa Arab, psikologi, geografi, ya. sejarah, sama laginya lupa. Syariah. Syariah. Bukan. Ya termasuk syariah. Syariah termasuk kuliah. Termasuk ya? Iya. Termasuk kuliah adab ya. Oke. Kalau sanah tahdiriyah gimana? Yang sanat tahdiriyah itu dia yang mencangkup ilmu komputer, ilmu sains, Ilmu umum ya? ilmu yang Kayak teknik ya. Oh gitu ya. Ada lagi namanya tahdir idari. Oh iya. Tahdir idari itu kayak administrasi gitu. Oh kayak ini ya apa? Kayak Perkantoran. kantoran atau Sih. dia Touring, mau turis turis. Ya. terus kayak gitu kan. Kalau itu sanah tahdiriyah sama sanah tahmidiyah itu masing-masing berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya? Tapi nanti tergantung apa yang mau diambil. Maksudnya? Nanti kayak kalau misalkan kita nih udah nyelesain 1 tahun sanat tahmidiyah atau sanat tahdiri. Kalau kita misalkan nih kita mau ngambil kuliah
kalau sejarah gitu kan Ya. 3 tahun. Nah, 3 tahun. Cuman kalau misalkan kalau kita di sana sendiri itu beda-beda. Ada yang dari awal mulai kayak kuliah engineering itu. ya. Jadi 3 tahunnya itu enggak 1 tahun sana tahdiriyah tidak termasuk dari kuliah S1 4 tahun. Jadi dia tambah 1 tahun jadi sebetulnya 5 tahun. Jadi 5 tahun ya. Iya, Sama itu 5 tahun sama kuliahnya ya, kuliah 4 tahun tuh ya. Iya, tapi kalau kayak misalkan di sains atau di humaniora itu cukup 3 tahun aja. 3 tahun ya. Berarti 3 tahun tambah 1 tahun di 4 tahun. sana tahdiriyah jadi 4 tahun semuanya ya. Hmm, Begitupun juga di sana tahmidiyah ya. media ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, begitulah informasi yang kita dapatkan dari Abang Ucup, salah satu dari mahasiswa King Abdul Aziz University yang sudah lulus dari Ma'had Lughah, lalu masuk ke sana tahmidiyah, sudah lulus juga, lalu setelah ini dia akan lanjut ke kuliah sejarah. Nah, informasi ini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari kami dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan mencari informasi untuk King Abdul Aziz University untuk teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.